usaha kayak itu warung, dagang, ataupun kayak buka toko perabot gitu. Ada nggak? Ada nih. Ada. Siapa coba dulu yang punya? Nggak ada ya? Oh ada Sesra. Buat catatan laporan keuangan nggak di orang tuanya? Nggak tahu ya? Ya nggak tahu. Oke lah kalau begitu berarti nggak buat kan? Oke. Hari ini kita akan belajar laporan keuangan. Tujuan belajar kita hari itu yang pertama menguraikan dan menjelaskan jenis-jenis dari laporan keuangan dagang. Dagang kalian kan? Iya. Yes. Terus yang kedua itu menjelaskan manfaat masing-masing dari laporan keuangan. Nah, Miss mau tanya dulu, ada berapa sih laporan keuangan yang kalian tahu? Apa aja? Oke, yang biasanya ada? Yang pertama? Laporan laba. Oke, laba rugi, perubahan modal, ekuit ya. Perubahan modal itu sama. Posisi keuangan, atau baca dan arus kas. Cepat ya. Oke. Bawa buku paket kan? Oke, sebelum kita mulai belajar, Miss mau kasih kalian pretest dulu ya. Pretest yang akan kalian kerjakan di sini. Pretest ini kerjanya individu. Kalau kurang bilang ya. Oke. Perhatian yang kalian kerjakan itu kan pilihan ganda, kalian kerjakan sekarang, terus kasih waktu sebentar. Oke, silakan mengerjakan.
Sama. Jadi kalian bagilah. Misal ada ini bahas labarugi, dia ekuitas, neraca, baru ini arus kas gitu. Bisa ya? Bisa nih. Oke. Coba dulu dirembukan siapa aja yang membahas bagiannya. Pokoknya satu orang. Oke, selanjutnya itu Miss minta buat kalian yang mendapat materi yang sama di kelompok, di setiap kelompok berkumpul dong. Yang materi laba rugi di sini, ayo bencar, laba rugi, ekuitas, posisi keuangan atau neraca, dan arus kas. Oke. Oke, selanjutnya kalian diskusikan yang menjadi bagian kalian, subtopik kalian. Tercatat ya, Dek. Dicatat. Karena nanti harus membagikannya ke kelompok yang sebelumnya. Semuanya mencatat. Oke, sudah selesai kah? Sudah. Sudah paham sama yang didiskusikan? Oke. Kalau sudah, silahkan kembali ke kelompok asal yang tadi. Oke? Yang 4 orang satu kelompok. Iya.
bersedia? Untuk laba rugi aja. Ada kelompok yang bersedia mempresentasikan? Ada yang bersedia? Kalian? Vika ya? Oke, Vika, silahkan maju Vika, laba rugi. Iya, dibacakan saja yang sudah dicantumkan di dalam kelompok. Ya boleh. Laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan informasi, mengeluarkan pendapatan, serta laba rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Adapun manfaat dari laporan laba rugi adalah untuk mengevaluasi pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Yang kedua ada mengevaluasi biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga ada merencanakan investasi ke depannya. Dan yang keempat ada mengambil keputusan bisnis di masa mendatang. Oke, bagaimana menurut kelompok lain? Apakah benar yang dibilang kelompok Vika? Ya, berarti pas. Oke, selanjutnya, Vika, tunjuk kelompok mana yang mau kamu tunjuk untuk mengerjakan ekuitas. Ini, oke, ekuitas untuk kelompok mereka. Silakan siapa perwakilan yang mau membacakan, mempresentasikan. Iya, boleh. Dengar ya, dengar. Biar kita bisa membandingkan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan laporan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menganalisis perubahan modal pemilik sepanjang periode berjalan. B. Apa manfaat laporan ini? 1. Menyampaikan adanya perubahan pada modal dalam kurun waktu atau periode tertentu melalui sejumlah nominal yang dituliskan secara tepat dan akurat. 2. Menyampaikan laporan keuangan secara detail termasuk neraca, laporan laba rugi atau laporan keuangan. 3. Bisa digunakan sebagai acuan perusahaan dalam proses pengambilan keputusan terhadap strategi bisnis yang akan digunakan di waktu mendatang. 4. Menyampaikan informasi yang bisa digunakan untuk membantu para investor dalam memperkirakan waktu dan penerimaan kas yang belum pasti. 5. Menyampaikan informasi kepada pihak terkait di perusahaan untuk memahami segala faktor yang bisa memengaruhi perubahan ekuitas perusahaan. Oke, bagaimana? Jawabannya benar tidak? Benar. Masuk ya. Oke, silakan. Ada yang tunjuk kelompok mana yang mau mengerjakan neraca? Kelompok mana? Ini. Oke, kelompok kalian ditunjuk. Silakan presentasikan tentang neraca. Dengar ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah laporan keuangan yang melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu untuk memudahkan analisis dalam memprediksi arus kas di masa mendatang. Apa manfaat laporan ini? Manfaat laporan posisi keuangan neraca adalah untuk menunjukkan posisi keuangan perusahaan untuk periode waktu tertentu. Biasanya ditetapkan pada akhir tahun anggaran dan sisanya pada akhir tahun anggaran atau kalender. Oke, dengar nggak tadi apa yang dibilang temannya? Dengar. Benar nggak jawabannya? Benar. Oke, berarti pas ya. Karena tinggal satu lagi, silakan tunjuk deh. Kelompok mana? Kelompok mereka? Oke, silakan deh. Jelaskan tentang arus kas. Coba Pak perwakilan aja. Laporan arus kas. Arus kas merupakan laporan yang memberikan informasi keluar dan masuknya kas dalam suatu perusahaan yang disebabkan oleh adanya aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. B. Manfaatnya. 1. Lebih mudah dalam menilai kemampuan ekuitas perusahaan. 2. Menilai kemampuan ekuitas dividen dengan akurat. 3. Melindungi transaksi investasi. Dengan
adanya laporan arus kas, perusahaan akan lebih mudah dalam memonitor transaksi investasi serta seluruh pendanaan yang sudah maupun atau sedang berlangsung. 2. Memberikan keterangan laba dan kas bersih. Transaksi manfaat arus kas adalah akan memberikan keterangan atau catatan laba serta laporan pemasukan dan pengeluaran bersih yang sudah dihasilkan oleh perusahaan. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah sebuah jenis laporan keuangan yang berisi pembayaran kas, penerimaan kas, hingga perubahan kas bersih dari 3 aktivitas, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan pada suatu periode. Oke, bagaimana jawaban mereka? Berhubung kalian sudah menjawab semuanya, Miss mau bertanya, adakah yang mau nanya lagi tentang materi hari ini? Apa yang kurang paham? Ada tidak? Tidak. Oke, berarti bisa kita simpulkan bahwa hari ini kita belajar apa tadi? Ya, benar. Laporan keuangan itu terdiri dari 4. Pertama, laba rugi. Kedua, apa tadi? Ekuitas. Laporan keuangan arus kas. Oke. Keempat laporan ini ternyata memiliki manfaat yang berbeda-beda ya. Jadi, seperti yang sudah kalian pelajari, itulah materi hari ini. Terkait materi hari ini, semoga kalian bisa memahaminya dan untuk kedepannya lebih semangat lagi ya belajarnya. Kita akan bertemu pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan. Ucapkan terima kasih dan